Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan kami. Kami lantas bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui cara mengucapkan salam kepadamu. Lantas bagaimanakah cara mengucapkan salawat kepadamu?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal ahadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam atau Selasa malam 7 Al-Muharram 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama membaca kitab Umdatul Ahkam fima ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Masih kita di dalam bab tasyahud, bab tentang tasyahud, bab yang ke-21, dan kita membaca hadis yang kedua di dalam bab ini, yaitu dalam buku terjemahan kita hadis yang ke-127. Penulis rahimahullahu taala berkata, an Abdurrahman ibni Abi Layla qala laqiyani Ka'bu ibnu Ujrah radhiyallahu an faqala ala uhdi laka hadiyah. Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kharaja alaina faqulna ya Rasulullah qad alimna kaifa nusallimu alaik
فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Dari Abdurrahman bin Abu Layla menuturkan bahwa Ka'ab bin Ujrah bertemu radhiyallahu anhu, bertemu dengan dirinya. Ka'ab lantas berkata, maukah engkau kuberi hadiah? Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan kami. Kami lantas bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui cara mengucapkan salam kepadamu. Lantas bagaimanakah cara mengucapkan salawat kepadamu? Nabi memerintahkan untuk mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad sampai akhir. Baik. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Di sini disebutkan an Abdurrahman bin Abi Layla. Abdurrahman bin Abi Layla kunyahnya Abu Isa. Kunyahnya Abu Isa. Dan bapaknya atau nama lengkapnya Abdurrahman bin Abi Layla Al-Kufi, dari Kufah. Imam, seorang ulama besar, tabi'i, berarti bertemu dengan sahabat Nabi, beriman dan mati dalam keimanan. As-siqah, terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Ansari, dari kaum Ansar. Ausi, dari suku Aus. Ausi, dari suku Aus. Kemudian bapaknya Abu Layla namanya adalah Yasar. Namanya adalah Yasar. Abdurrahman bin Abi Layla seorang ulama besar. Bahkan karena ilmunya banyak yang hadir di majelisnya dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Disebutkan hadara halqata Abdurrahman jama'atun minas sahabah. Sekelompok dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum hadir di majlis Abdurrahman bin Abi Layla. Yastami'una bi hadithi, mendengar riwayat-riwayat hadis dari Abdurrahman bin Abi Layla. Padahal beliau seorang tabi'i. Wa yansituna lahu, dan mendengar dengan seksama, belajar kepada Abdurrahman bin Abi Layla. Padahal beliau seorang tabi'i, tapi para sahabat belajar dari beliau. Minhum Al-Bara bin Azib. Di antara sahabat yang belajar adalah Al-Bara bin Azib. Dan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Abdurrahman bin Abi Layla, adraktu 20 wa 100 minas sahabah kullihim minal ansar atau kullahum minal ansar. Aku mendapati 120
sahabat Nabi. 120 orang sahabat Nabi. Seluruhnya dari kaum Ansar. Jadi Abdurrahman bin Abi Layla ini adalah seorang tabi'i terkenal. Nah, beliau wafat pada tahun 86. Ada yang mengatakan wafatnya karena berperang, ada yang mengatakan wafatnya karena tenggelam. Wafatnya tenggelam bersama Ibnul Ash'ath. 86 atau 82 atau 83, antara itu wafatnya Hijriyah. Kemudian selanjutnya di sini disebutkan Abdurrahman bin Abi Layla menuturkan bahwa Ka'ab bin Ujrah ini adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Ujrah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunyahnya Abu Muhammad. Kunyahnya Abu Muhammad. Dan beliau dari keluarga Bani Salim bin Auf. Keluarga Bani Salim bin Auf yang diinapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau pertama kali singgah di Masjid Quba. Beliau singgah di perkampungan Salim bin Auf. Nah, Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an termasuk dari keluarga Salim bin Auf. Dan Ka'ab bin Ujrah termasuk sahabat Nabi yang ikut Bai'at Ridwan. Bai'at Ridwan itu tahun ke-6 Hijriah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak bisa masuk ke Mekah untuk berumrah karena ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Utsman bin Affan ke Mekah agar melakukan nego. Tapi ternyata Utsman bin Affan dikatakan dibunuh oleh kafir Quraisy. Maka akhirnya Rasulullah SAW membaiat para sahabat untuk membela Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan baiat itu di bawah sebuah pohon. Dan itulah baiat Ridwan, di bawah pohon Ridwan. Tahun ke-6 Hijriah. Dan Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu termasuk yang ikut baiat. Beliau wafat pada tahun 52 atau 51 Hijriah di kota Madinah. Abdurrahman bin Abi Layla menuturkan bahwa Ka'ab bin Ujrah bertemu dengan dirinya radhiyallahu anhu. Ka'ab radhiyallahu anhu lantas berkata, "Maukah engkau kuberi hadiah?" Hadiah dalam bahasa Arab juga disebut dengan atiyah. Hadiah pengertiannya adalah ma yutaqarrabu bihi ilal muhda ilaihi tawaddudan wa ikraman. Sesuatu yang diberikan kepada orang lain karena rasa cinta, rasa ingin memuliakan. Itu namanya hadiah. Sesuatu yang diberikan kepada orang lain karena rasa cinta, rasa suka, atau rasa ingin memuliakan. Itu namanya hadiah. Biasanya hadiah dipakai oleh orang Arab dalam perkara makanan, minuman, pakaian. Ya, akan tetapi dalam hal ini hadiah juga bisa dipakai di dalam perkara-perkara yang maknawi seperti hadis ini. Kata Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, maukah engkau kuberi hadiah? Hadiah apa tadi pengertiannya? Sesuatu yang diberikan kepada orang lain karena karena suka, karena cinta, karena ingin memuliakan yang diberi hadiah.
Itu namanya hadiah. Nah, beda dengan nafkah, beda dengan sedekah, beda dengan zakah, beda itu. Ya, hadiah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain karena cinta, karena suka, karena ingin memuliakan orang lain tersebut. Nah. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah disebutkan di sini, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah bertemu dengan kami, yaitu Ka'ab bin Ujrah bercerita, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah bertemu dengan kami. Kami lantas bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah SAW, kami telah mengetahui cara mengucapkan salam kepada engkau. Cara mengucapkan salam kepada engkau. Lantas bagaimanakah cara mengucapkan sholawat kepada engkau? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholawat jika itu datang dari Allah, maka para ulama rahimahumullah taala, di antaranya Imam Abu Aliyah, kalau yang dimaksud dengan Allah berselawat, kan ada ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas nabi. Maka jika yang dimaksud Allah bersalawat, maka berarti thana'uhu alaihi 'indal malaikah. Kata Imam Abu Aliyah, seorang tabi'i, bahwa Allah bersalawat maknanya adalah Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat. Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat. Adapun jika salawat dari malaikat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas nabi, berarti para malaikat berselawat. Maka makna selawat dari para malaikat adalah doa. Para malaikat mendoakan agar mendapatkan ampunan, rahmat dan berkah. Agar mendapatkan ampunan, rahmat dan berkah. Itu arti dari selawat. Ya, itu arti dari selawat. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali itu apa maksudnya? Al di sini adalah asal katanya adalah ahlun. Asal katanya adalah ahlun. Al artinya adalah ahlun. Al Muhammad, ahlu Muhammad. Artinya kerabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlun kemudian haknya dihilangkan menjadi al. Ahlun haknya dihilangkan kemudian menjadi al. Nah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad dan keluarganya. Siapa alu Muhammad? Siapa keluarga Muhammad? Yang dimaksud di dalam ayat ini atau hadis ini. Maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa alu Muhammad atau ahlul bait adalah istri-istri Nabi dan keturunannya. Kemudian Bani Hashim, keturunan Hashim.
kemudian Bani Al-Muttalib, keturunan Al-Muttalib. Kemudian budak-budak. Ini pendapat yang pertama. Ya, ini adalah pendapat yang pertama. Istri beliau, kemudian keturunannya, kemudian keturunan Hashim, kemudian keturunan Al-Muttalib, lalu keturunan budak-budak. Adapun istri-istri Nabi, siapakah mereka? Istri-istri Nabi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istri-istri Nabi di antaranya Khadijah dan keturunannya. Keturunan dari Khadijah adalah Zainab. Zainab, Fatimah, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum. Ya, kemudian siapa? Ummu Kulsum. Zainab menikah dengan Abul As bin Rabi'. Kemudian melahirkan anak Ali bin Abil As bin Rabi', Umamah bin Abil As bin Rabi', Yahya dan Muhammad. Menurut pendapat ini, yang pertama, istri-istri Nabi adalah Ahlul Bait. Maka ini semua adalah Ahlul Bait, yaitu Khadijah dan anak-anak dari Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan ini ada anak Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan keduanya ini Sayyidah Syababi Ahl Jannah, pemimpin para pemuda di surga. Kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Zainab. Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Zainab. Ini semua adalah Ahlul Bait. Kalau kita katakan pendapat yang pertama, yaitu istri Nabi termasuk Ahlul Bait dan juga keturunannya. Kemudian anak yang ketiga Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mempunyai anak namanya Abdullah bin Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mempunyai anak namanya Abdullah bin Utsman bin Affan. Berarti ini juga Ahlul Bait. Kemudian yang keempat Ummu Kulsum. Ummu Kulsum dinikahi Utsman bin Affan setelah Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal. Makanya Utsman bin Affan mempunyai gelar Dzunnurain. Dzunnurain. Orang yang memiliki dua cahaya. Karena menikahi dua anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, lalu istri-istri Nabi yang lain diantaranya Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq, Hafsah binti Umar, Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahsh, Juwairiyah binti Al-Harith, Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, Safiyah binti Huyai bin Akhtab, Ummu Salamah binti Abi Umayyah, Maimunah binti Al-Harith. Ini semua istri-istri Nabi dan menurut pendapat yang pertama ini semua adalah Ahlul Bait. Jadi pendapat yang pertama, Ahlul Bait diambil dari kata-kata ahl, kemudian haknya hilang menjadi Ahlul Bait. Ahlul Bait, istri-istri Nabi dan keturunannya. Kemudian Banu Hashim. Banu Hashim itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Muhammad bin Abdullah bapaknya, Abdul Muttalib kakek yang pertama, bin Hashim kakek yang kedua. Maka seluruh keturunan Hashim adalah Ahlul Bait. Seluruh keturunan Hashim adalah Ahlul Bait. Dan Banu Hashim siapa saja? Keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga Abbas, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, dan keluarga Al-Harith bin Abdul Muttalib. Banu Hashim adalah keluarga Ali, keluarga Abbas, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, dan keluarga Al-Harith bin Abdul Muttalib. Nah, ini harus diterangkan nih siapa-siapa aja nih. Ya. Yang jelas tadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ini Hashim. Hashim bin Abdi Manaf. Nah, Hashim ini mempunyai keturunan banyak. Dan keturunan Bani Hashim semuanya adalah Ahlul Bait. Siapa mereka? Keluarga Ali, Alu Ali. Ali siapa ini? Ali bin Abdul Muttalib. Coba kita lihat Ali bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, bin Abdul Muttalib ini, Abdul Muttalib ini punya banyak anak. Ya, Abdul Muttalib punya banyak anak. Di antaranya Abu Talib. Di antaranya Abu Talib yang tidak masuk Islam. Kemudian Hamzah yang masuk Islam. Kemudian Al-Harith yang masuk Islam. Hamzah yang masuk Islam. Kemudian Al-Abbas yang masuk Islam. Menyebutkan tentang Ahlul Bait. Pertama yang kita sebutkan tadi, termasuk Ahlul Bait adalah siapa? Istri Nabi. Istri Nabi. Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Khadijah istri Nabi dan keluarganya. Jadi kita sekarang bicarakan man hum Ahlul Bait. Siapakah Ahlul Bait? Saya katakan tadi Alu asalnya adalah dari jazakallah khair. Alu asalnya dari apa? Ahlu. Dengan ilmu saraf menjadi alu. Saya jelaskan ke ilmu sarafnya juga nggak paham antum ya. Pokoknya jadi alu gitu aja. Haknya hilang. Ya, kemudian nanti menjadi panjang Ahlul Bait. Al-Bait artinya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadi istilah artinya akhirnya Ahlul Bait. Ahlul Bait.
Nah, sekarang siapa itu Ahlul Bait? Yang pertama, pendapat pertama ini adalah zaujatuhu wa dzurriyyatuh. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak-anaknya. Ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak-anaknya. Siapa istri beliau? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama adalah Khadijah. Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian melahirkan yang pertama adalah Zainab. Melahirkan yang pertama Zainab. Zainab menikah dengan Abul As Ibn Rabi'. Zainab menikah dengan Abul As bin Rabi'. Nah, ini melahirkan anak banyak. Ali, kemudian Umamah, kemudian Yahya dan Muhammad rahimahullah. Ini berarti siapanya Nabi? Cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ini anak yang pertama. Anak yang kedua perempuan juga. Namanya adalah Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha menikah dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Fatimah, Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan ini melahirkan manusia-manusia mulia. Yang pertama Al-Hasan, kakak yang paling besar. Kemudian Al-Husain, Al-Hasan wal Husain. Kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab. Berarti sering sekali keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam dikasih nama dengan Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab. Karena nanti ini ada adik-adiknya. Nama-nama adik-adiknya Ruqayyah, Ummu Kulthum. Ya. Nah. Al-Hasan, Al-Husain, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab. Berarti ini siapanya Nabi? Cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Ahlul Bait. Jadi keturunan ini nantinya Ahlul Bait, keturunan ini Ahlul Bait, keturunan ini Ahlul Bait, keturunan ini Ahlul Bait, keturunan ini Ahlul Bait. Keturunan ini juga Ahlul Bait. Ya, Ahlul Bait. Baik. Karena tadi pendapat yang pertama, Ahlul Bait adalah istri dan keturunannya. Istri dan anak cucunya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Ruqayyah. Ya, saya pesan nanti.
David pun menikah, Ruqayyah ngarannya kalau binian. Ya. Itu banyak anak-anak Ruqayyah, Ummu Kulsum. Ataupun hendak keren Ummu Kulsum. Ya. Ruqayyah. Menikah dengan siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melahirkan siapa? Di sini melahirkan Abdullah. Yang keempat adalah siapa? Ummu Kulsum. Yang keempat adalah Ummu Kulsum. Juga menikah dengan Utsman bin Affan setelah meninggalnya Ruqayyah. Nah, ini adalah dari istri yang pertama. Dari istri yang pertama. Kemudian istri Nabi Muhammad SAW yang lain, Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an, Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahsh, Juwairiyah binti Al-Harith, Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan, Safiyah binti Huyai bin Akhtab, Ummu Salamah binti Umayyah, dan Maimunah binti Al-Harith. Nah, itu istri-istri Nabi Muhammad SAW. Wallahu alam, dari semua istri Nabi tidak ada yang berketurunan. Karena semuanya janda-janda. Tuha. Makanya kalau Pak Sumarno hendak menikah lagi, cari yang janda lagi, janda. Ya. Jandanya tuha. Anak kan banyak. Jangan anak anum. Ya. Baik. Sudah nih? Sudah dipahami nih? Nah, kalau sudah kita pahami ini, maka kemudian yang kedua, Ahlul Bait yang kedua adalah Banu Hashim. Baik. Sekarang Banu Hashim. Jadi perhatikan, sebenarnya Nabi Muhammad SAW di bawah saya, tapi enggak mau menulis di bawah, kita tulis di atas ya. Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muhammad bin Abdullah, bapaknya. Abdullah bin Abdul Muttalib, kakeknya. Nah, Abdul Muttalib ini punya anak, bukan hanya Abdullah. Abdul Muttalib mempunyai anak banyak, bukan hanya Abdullah. Inilah paman-paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah paman-paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya adalah yang merupakan paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ja'far, Hamzah. Hamzah. Kemudian di sini ada Al-Abbas, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada Abu Lahab. Ya, di antara paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada Abu Lahab. Kemudian di antara paman Nabi Muhammad SAW juga ada Abu Talib. Abu Talib. Sini Abu Lahab.
paman Nabi Muhammad SAW. Dan banyak yang lain. Paman-paman Nabi Muhammad SAW. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, keluarga Rasulullah SAW Bani Hashim. Berarti dalam sini. Berarti Bani Hashim masuk ke dalamnya Bani Abdul Muttalib. Keturunan dari Abdul Muttalib. Bani Hashim itu siapa saja? Bani Hashim, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Alu Ali. Keluarga Ali bin Abi Thalib. Keluarga Ali bin Abi Thalib. Berarti ini beliau menikah dengan seorang perempuan, lahirlah siapa? Ali. Keluarga Ali adalah Ahlul Bait. Keluarga Ali adalah Ahlul Bait. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Paham sampai sini? Ya. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, terus sampai kepada Adnan. Ini keluarga Ali. Jadi kalau ditanya Bani Hashim itu siapa? Maka Alu Ali. Yang pertama, keluarga Ali. Kemudian yang kedua, Bani Hashim adalah Alu Abbas. Nih. Itu orangnya. Keluarga Abbas. Berarti Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, terus ke atas. Alu Abbas. Alu Abbas. Keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti anaknya apa? Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Yang sering kita dengar, Ibnu Abbas, Ibnu Abbas. Nah, ini anaknya ini. Makanya Ibnu Abbas itu adalah apanya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sepupu. Betul tidak? Sepupu, anak paman. Anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Alu Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib. Ini. Berarti Ja'far mempunyai Abu Thalib mempunyai anak namanya Ja'far. Yang ketiga Alu Ja'far. Yang keempat Alu Aqil. Aqil bin Abi Thalib. Aqil bin Abi Thalib. Alu Aqil. Kemudian yang keempat Alu Al-Harith bin Abdul Muttalib. Nah ini. Di sini yang kelima. Saya hapus. Sini ya. Hapus dulu. Jadi Abdul Muttalib mempunyai anak namanya Al-Harith bin Abdul Muttalib. Maka yang kelima adalah Alu Al-Harith bin Abdul Muttalib. Nah,
Inilah yang disebut dengan Bani Hashim. Inilah yang disebut dengan Bani Hashim. Ya. Abu Lahab gak masuk keturunannya. Ya. Hamzah Allahu alam belum diceritakan keturunan Hamzah bin siapa. Ya. Abu Talib meskipun tidak masuk Islam, tetapi anak-anaknya banyak masuk Islam. Ada Ali, ada Ja'far, ada Aqil. Ada Ali, ada Ja'far, ada Aqil. Saya hapus biar jelas ya. Nah, sini ada Ali. Siapa lagi tadi? Ja'far. Siapa lagi tadi? Aqil. Kemudian Al-Harith. Nah, bisa dipahami ya? Bani Hashim, Bani bin Abdi Manaf. Nah, ini adalah Ahlul Bait yang kedua. Nah, kemudian Bani Abdul Muttalib. Ini Ahlul Bait yang ketiga. Jadi istri Nabi, Bani Hashim, kemudian Bani Abdul Muttalib. Ini yang kedua. Yang pertama tadi siapa? Istri Nabi. Yang kedua Bani Hashim. Yang ketiga siapa? Bani Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib di sini. Ya, Bani Abdul Muttalib. Bani Abdul Muttalib ya sama tadi keturunannya, anak-anaknya. Abdullah, Al-Abbas, Abu Lahab, Abu Hamzah, Abu Talib, Al-Harith, banyak keturunannya. Saya sebutkan ya. Abu Talib, Hamzah, Al-Harith, Az-Zubair, Hajal, Al-Muqawwam, Birar, Abu Lahab, Al-Abbas. Kemudian juga Safiyah, Atikah, Arwa, Umaymah, Barrah, Ummu Hakim. Nah, ini semuanya adalah keturunan dari siapa? Abdul Muttalib. Itu semua yang masuk Islam dan beriman adalah Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah paham sekarang? Kalau ditanya siapa Ahlul Bait, maka antum jawabnya apa? Yang pertama, istri Nabi. Istri Nabi yang pertama adalah Khadijah. Khadijah mempunyai anak perempuan 4. Yang pertama siapa? Zainab. Zainab nikah dengan siapa? Abul As bin Ar-Rabi'. Abul As bin Ar-Rabi'. Melahirkan cucu Rasulullah, Ali, Umamah, Yahya, dan Muhammad. Kemudian Fatimah, anak kedua dari Khadijah radhiyallahu anha, nikah dengan Ali. Melahirkan siapa? Al-Hasan, Al-Husain, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Zainab. Anak ketiga Rasulullah SAW dari Khadijah siapa? Ruqayyah. Menikah dengan siapa? Utsman bin Affan. Melahirkan anak namanya Abdullah. Melahirkan anak namanya Abdullah. Kemudian Ruqayyah meninggal. Menikahi lagi siapa? Ummu Kulthum. Dan tidak diceritakan punya anak atau tidak. Baik, ini Ahlul Bait yang pertama, istri Nabi dan keturunannya. Ahlul Bait yang kedua, Bani Hashim bin Abdi Manaf. Hashim bin Abdi Manaf, ini orang ini. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Keturunan Hashim bin Abdi Manaf.
Siapa mereka? Alu Ali, keturunan Ali. Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Keturunan Ali. Ya. Yang kedua keturunan Abbas. Ya, ini orangnya. Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya, keturunan Bani Hashim. Kemudian Alu Ja'far, Ja'far bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Alu Aqil, Aqil bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya. Kemudian yang terakhir Alu Al-Harith bin Abdul Muttalib. Al-Harith bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi keluarga ini seluruhnya Bani Hashim bin Abdi Manaf. Yang ketiga adalah Bani Abdul Muttalib. Nah, itulah Ahlul Bait yang lengkap. Yang lengkap. Ya, paham sekarang? Baik. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa istri Nabi enggak masuk. Istri Nabi tidak masuk. Ya, berarti cuma Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib. Tapi wallahu alam pendapat yang kuat adalah bahwa istri Nabi masuk. Istri Nabi masuk. Baik. Ada hadis yang berbunyi begini. Inna alu Muhammadin la tahillu lana sadaqah wa maulal qaumi minhum. Sesungguhnya kami alu Muhammad. Nah, tadi kita sudah tahu alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tadi? Istri beliau dan keturunannya. Kemudian Bani Hashim. Ya. Bani Hashim dan keturunannya. Bani Hashim ada 3 tadi, ada 5. Alu Ali, Alu Abbas, Alu Ja'far, Alu Aqil, Alu Al-Harith bin Abdul Muttalib. Baik. Kemudian yang ketiga Bani Abdul Muttalib. Bani itu dari kata-kata bin. Bani itu dari kata-kata apa? Bin artinya apa? Anak keturunan. Ya, anak keturunan. Nah, berarti hadis ini sesungguhnya alu Muhammad, ahlul bait Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi kita mengambil harta sedekah. Nah, dan kalau seandainya ada Habib ya yang mengaku menjadi zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam, pian dari keturunan mana? Dari 3 ini. Dari keturunan istri Nabi atau Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib. Sampai nanti dari beliau kemana gitu, sampai kemana? Kalau kata beliau dari jalur Husain, berarti Ahlul Bait. Berarti kan beliau beri sedekah. Lalu yang boleh apa? Hadiah. Jangan dikasih sedekah, dikasih zakat, nggak boleh menerima mereka. Yang boleh adalah apa? Hadiah. Nah, seperti. Nah, yang menarik dari sini, wa maulal qaumi minhum. Maula itu siapa? Maula itu adalah budak yang dimerdekakan oleh keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini disebut juga Ahlul Bait. Ya, disebut juga apa? Ahlul Bait. Apa tadi arti maula? Budak yang dimerdekakan. Itu namanya Ahlul Bait. Nah,
Di sini disebutkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah kita tahu lah siapa ali Muhammad ya. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ali Ibrahim ini gimana? Tidak perlu kita tulis ya, ulun hanya menyebutkan saja ali Ibrahim ini kalau kita perhatikan ya, Ismail dan siapa? Dan Ishak. Ya. Alu Ibrahim ini adalah Ismail dan Ishak. Bentar. Ya. Ishak mempunyai anak namanya Yakub. Yakub mempunyai anak namanya Yusuf. Yusuf mempunyai anak namanya mempunyai keturunan namanya Ilyasa. Yakub juga mempunyai keturunan namanya Imran. Dari Imran ini keluarlah Harun. Lalu turunannya Ilyas. Yakub juga mempunyai keturunan Bunyamin. Dari Bunyamin keluarlah Yunus. Yakub juga mempunyai keturunan Yahuda. Dari Yahuda keluarlah Daud. Daud turunannya Sulaiman. Sulaiman turunannya Zakaria. Zakaria turunannya Yahya. Ya. Kemudian dari Nabi Sulaiman juga ini satu paman dengan Zakaria keluarlah Maryam. Maryam mengeluarkan Isa. Nah. Ya. Jadi bagaimana tadi? Ibrahim melahirkan anak namanya Ismail. Kemudian Ishak. Nah, dari Ishak ini yang paling banyak nanti Nabi. Ishak. Kalau Nabi Ismail menurunkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Nabi Ismail itu saja. Ya. Nah, dari Nabi Ishaklah banyak keturunan. Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan siapa? Yusuf. Kemudian Ishak juga nanti ada Ayub, ada Zulkifli. Dari Ishak itu semuanya. Ya. Dari Yusuf keluar Ilyasa. Dari Ishak bin Yakub, Yakub menurunkan nanti ada Imran. Imran ada Harun, ada Ilyas. Yakub juga melahirkan nanti Bunyamin. Bunyamin melahirkan tadi siapa? Yunus. Nah, kemudian ada Yahuda. Yahuda melahirkan siapa? Daud. Daud turunannya Sulaiman. Sulaiman bin Daud. Ya, kemudian Zakaria, kemudian Yahya, kemudian Isa. Jadi yang paling banyak dari Nabi siapa? Ishak. Ishak. Ishak ini dari istri keberapanya Rasulullah SAW? Pertama. Siapa? Sarah. Sarah. Ya. Sedangkan Ismail Hajar. Nah, jadi istri pertama lebih banyak melahirkan anak. Ya, istri pertama lebih banyak melahirkan anak. Tapi setelah 86 tahun dan setelah berpoligami baru keluar anak banyak. Jadi kalau pian menikah nih, kemudian istri pertama, ada nikah dapat anak-anak, nikah yang kedua, ya kalau masuk anak, nikah yang kedua, nikah yang kedua, dapat anak sini, ini racap kena, paham lah maksudnya.
Nah, paham lah? Nah, itu. Jangan jarapin hadirlah. Itu begayaan aja. Bujuran nggak ada apa-apa. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, para ikhwan, ada lagi yang menarik di dalam hadis ini adalah yaitu apakah kita pakai kata Sayyidina atau tidak? Saya akan bacakan perkataan para ulama ini. Apakah pakai Sayyidina atau tidak? Para ikhwan yang dirahmati Allah, Al-Hafidh Ibnu Hajar, ulama Islam abad ke-10 Hijriah, bermadhab Syafi'i. Beliau ditanya tentang sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau tidak? Mana yang lebih afdal? Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Baik di luar salat atau di dalam salat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beliau mengatakan begini. Na'am. Ittiba'ul alfaz al-ma'thurah arjah. Ya, mengikuti lafaz-lafaz yang ada riwayatnya sahih lebih rajih, lebih dikuatkan. Wala yuqalu la'allahu taraka dzalika tawadhu'an minhu sallallahu alaihi wasallam kama lam yakun yaqulu 'inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu mandubatun ila an taqul dzalika kama kullama dzukir. Dan tidak dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengucapkan Sayyidina. Di dalam hadis ini kan nggak ada Sayyidina. Itu bentuk tawadhu' Nabi Muhammad SAW. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar tidak dikatakan itu. Ya, nggak usah dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkannya. Ya, karena Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan. Lianna naqul law kana dzalika rajihan la ja'a 'anis sahabah tsumma tabi'in. Karena kita mengucapkan kalau seandainya itu adalah bentuk tawadhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina, maka niscaya akan ada riwayat dari para sahabat, para tabi'in mengucapkan kata Sayyidina. Walam naqif fi syai'in min al-athar an ahad min as-sahabah wal tabi'in lahum qala dzalik. Kita belum mendapati satu riwayat pun dari sahabat, satu riwayat pun dari para tabi'in yang mengucapkan akan hal itu. Kata Sayyidina, ma'a kathrati ma warada anhu min dzalik. Padahal banyak riwayat tentang salawat dari mereka. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad aqada al-Qadhi Iyad baban fi sifati salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitab asy-Syifa wa naqala fihi atharan marfu'atan min an jama'atin min as-sahabah wat tabi'in laysa fi syai' minha an ahad min as-sahabah ghairihim lafdhu sayyidina. Dan Imam Al-Qadhi Iyad, ulama Islam abad ke-6 Hijriah, menyebutkan sebuah bab di dalam kitabnya Asy-Syifa, bab sifat salawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menukilkan riwayat-riwayat yang sampai kepada para sahabat, para tabi'in. Tidak ada satu riwayat pun dari sahabat, para tabi'in kecuali lafaz Sayyidina. Nah, ini yang mengatakan adalah siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang mempunyai kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, ahli hadis, bermadzhab Syafi'i. Nah, kalau sudah seperti ini, kadang-kadang kalau sudah kalah dalil, belum lawas lagi belajar hikamnya. Nah, gitu kan. Ya. Masih dangkal ilmunya lagi, jangan menyalahkan orang. Kita baca kitab, kita belum kuning. Ya. Dan membawakan perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Walidzalika qala An-Nawawi fi Ar-Raudhah. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Raudhatul Talibin,
Wa akmalus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad sampai akhir. Salawat yang paling sempurna atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma salli ala Muhammad. Ila akhirih. Wifqan naw' ats-tsalis al-mutaqaddam. Falam yadhkur fihi siyadah. Yaitu sesuai dengan yang kita sebutkan. Dan beliau tidak menyebutkan kata sayyidina. Ya sudahlah, tinggalkan. Tinggalkan mengikuti apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bisa dipahami ini ya? Baik. Baik, ada beberapa permasalahan juga dari hadis ini. Hukum bersalawat atas Nabi Muhammad SAW di dalam salat. Apakah wajib atau tidak? Hukum bersalawat di dalam salat. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, wajibatun fit tasyahudil akhir. Wajib dalam tasyahud akhir. Jadi pas tasyahud awal cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sampai situ aja. Wajibnya sampai situ aja. Kalau menambah sholawat, menambah doa di tasyahud awal, maka tidak wajib. Wajibnya di tasyahud akhir sebelum salam. Dan ini adalah pendapat Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Dan ini adalah pendapat Imam Asy-Sya'bi dari tabi'i. Dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Berarti wajib di tasyahud akhir. Tidak wajib di tasyahud awal. Jadi kalau pian tasyahud awal cuma sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, cukup. Sah salatnya. Tasyahud awal. Tapi kalau tasyahud akhir, maka wajib membaca apa? Sholawat. Kemudian, apakah disyariatkan membaca sholawat di tasyahud awal? Maka ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan tidak disyariatkan, ada yang mengatakan dianjurkan. Yang mengatakan tidak disyariatkan, pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawayh, dan salah satu pendapat dari Imam Syafi'i. Ya, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, salah satu pendapat dari Imam Syafi'i. Dan ini juga pendapat para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di antaranya Atha bin Abi Rabah, Imam Asy-Sya'bi, Amil bin Syarahil Asy-Sya'bi, Imam An-Nakhai, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, kemudian Imam Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Dan kita lebih condong kepada pendapat ini, tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi untuk tasyahud awal cukup sampai kepada apa? Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Nah, gitu ya. Baik. Nah, cukup. Alhamdulillah. Selesai hadis yang ke-127. Nah. 5 menit aja. Ada yang ingin bertanya? Nah, Pak. Abu Jahal yang punya anak. Abu Jahal, namanya Ikrimah. Ikrimah. Iya. Abu Lahab enggak, Mas? Neraka paling dalam sebenarnya. Ya. Fir'aun umat ini. Abu Lahab. Nah, ada lagi? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita sholat berjamaah, tapi dalam keadaan masbuk. Dan kemudian imam
sholatnya dengan duduk tawarruk. Karena sholat 2 kali tasyahud. Dari zuhur, asar, maghrib dan isya. Nah, kita masuk pada sholat-sholat itu. Di rakaat terakhir imam duduknya tawarruk. Menegakkan kaki kanan, kemudian memasukkan kaki kiri ke bawah kaki kanan. Tawarruk dan duduk di atas pipi pantat kita. Apakah makmum yang masbuk tadi ikut tawarruk ataukah iftirash? Maka jawabannya adalah yaftarish, dia duduk dengan iftirash. Kenapa? Karena sholatnya belum selesai. Saya dimaklumi Pak? Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Cukup? Baik. Jangan lupa itu ya, jadi Ahlul Bait. Karena kita apa namanya? Sering mendengar Ahlul Bait, Ahlul Bait. Siapa itu Ahlul Bait? Nah, sudah jelas bagi kita sekarang. Istri Nabi, Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib, ya, dan juga maula-maulanya. Maula-maulanya. Paham ini ya? Yang patut diingat adalah Bani Hashim. Bani Hashim, Alu Ali, Alu Ja'far, Alu Aqil, Alu Al-Harith bin Abdul Muttalib, dan Alu Abbas. Itu namanya Bani Hashim. Dihafal itu. Menghafalnya termasuk daripada cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlul Bait sampai sekarang ada dan wajib dihormati. Yang mengatakan tidak wajib dihormati berhadapan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Salah satu dalil yang sangat mudah menunjukkan bahwa Ahlul Bait itu ada, nanti Imam Mahdi di akhir zaman yang keluar berjuang bersama Isa bin Maryam melawan Dajjal. Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Dia adalah Ahlul Bait, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku. Dan dia adalah Ahlul Bait. Menunjukkan bahwa sampai detik ini Ahlul Bait masih ada. Dan apabila ada manusia di hadapan kita, ada Ahlul Bait, maka mereka wajib dihormati lebih daripada muslim lainnya. Karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa udzakirukum fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian agar menghormati Ahlul Bait. Ahlul Baitku. Ya. Tetapi tidak boleh kita ghulu terhadap Ahlul Bait. Iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jauhi oleh kalian sikap ghulu. Orang-orang sebelum kalian binasa karena sikap ghulu. Ghulu seperti menuhankan Ahlul Bait. Ghulu seperti mengatakan Ahlul Bait ma'sum. Ghulu seperti mengatakan Jibril alaihissalam salah menyampaikan wahyu, salah alamat. Apa tuh kisahnya salah alamat? Ya. Aturan kepada Ali bin Abi Thalib menjadi Rasul, malah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ghulu. Ini ghulu. Jadi kita baina ifrat wa tafrid, di antara terlalu sikap berlebih-lebihan mengagungkan atau terlalu sikap meremehkan. Kita hormati karena mereka ada Ahlul Bait, tapi tidak boleh ghulu. Ya. Kita hormati karena mereka Ahlul Bait, tidak boleh ghulu. Kalau seandainya ada dari Ahlul Bait yang menyimpang, maka dikatakan menyimpang. Kalau seandainya dari Ahlul Bait yang bermaksiat, maka dikatakan bermaksiat.
Tidak boleh ghulu. Tidak boleh ghulu, ifrat, tidak boleh tafrid. Yaitu meremehkan, merendahkan, dianggap seperti manusia biasa. Ini enggak boleh. Ghulu seperti orang-orang Syiah Rafidhah yang nanti pada tanggal 10 Al-Muharram mereka ghulu terhadap Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau seandainya karena waktu, bukan karena waktu, saya ceritakan bagaimana kejadian sebenarnya hari Asyura. Hendak dikisahkan kah? Hari Asyura itu sebenarnya gini. Ketika ambil dari mulai Utsman bin Affan yang meninggal. Utsman bin Affan dituduh nepotisme radhiyallahu anhu. Mengangkat gubernur-gubernur, kemudian pejabat-pejabat dari keluarga beliau, dituduh nepotisme. Padahal yang beliau angkat adalah keluarga-keluarga yang memang mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Lalu muncullah mosi tidak percaya di tengah masyarakat. Sampai akhirnya mereka memberontak. Datang orang-orang dari Mesir ke kota Madinah, merangsak sampai terbunuhnya Utsman bin Affan. Dari mulai situlah terjadi dua kubu. Kubu yang pertama menuntut agar darah Utsman bin Affan dibayar. Dan mereka ini adalah keluarga-keluarga Utsman bin Affan. Seperti Aisyah, Muawiyah, yang ada silsilah keturunannya, pertalian darahnya. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpendapat bahwa kita tenangkan dulu kaum muslimin. Baru setelah itu dicari siapa pembunuhnya Utsman bin Affan. Dan sampai sekarang belum ada yang diketahui siapa pembunuhnya Utsman bin Affan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi Amirul Mukminin setelah Utsman bin Affan. Kemudian pada perjalanannya Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh orang-orang Kufah, Irak. Karena mereka berkhianat terhadap Ali bin Abi Thalib. Kemudian turunlah dan di zaman Ali bin Abi Thalib terjadilah perang Jamal, perang onta antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian perang Siffin antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Salah satu sebabnya yang tadi Utsman bin Affan terbunuh. Dan di dua peperangan ini banyak yang terbunuh, dari sahabat Nabi, dari kaum tabi'in banyak yang terbunuh, ahli baca Al-Qur'an banyak yang terbunuh. Kemudian Ali bin Abi Thalib meninggal, turun kepemimpinan kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, anak beliau. Dan ini di Irak. Di Irak itu di timur berarti. Di barat ada Syam, Libanon, Yordania, Suria, Palestina. Ya. Di situ ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah juga mempunyai kekuasaan. Dua-duanya mempunyai kekuasaan. Jadi terbelah kekuasaan kaum muslimin. Nah, Rasulullah SAW pernah naik ke atas mimbar, kemudian mengatakan, beliau menggendong Al-Hasan. Lalu beliau pernah bersabda, Inna bni hadha sayyid, wa sayuslihullahu bihi baina at-taifataini azimataini minal mu'minin. Sesungguhnya anakku ini nanti jadi pemimpin. Dan beliau yang akan menggabungkan, mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Ya, itu yang ada di Syam, di barat, dan yang ada di Irak, di timur. Akhirnya tergabunglah. Dengan cara Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan akhirnya seluruh para sahabat membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi Amirul Mukminin. Lalu selesai, Muawiyah bin Abi Sufyan mau meninggal, beliau mengangkat anaknya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ada yang menceritakan beliau ahli minuman, memabukkan, ahli judi, ahli zina, ada yang menceritakan begitu. Maka ada yang membaiat, ada yang tidak membaiat. Dan hampir seluruh sahabat membaiat. Siapa tadi? Yazid bin Muawiyah. Hampir seluruh sahabat membaiat demi persatuan. Nah, ada yang tidak membaiat, di antaranya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib tidak membaiat.
Lalu Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib dapat surat dari orang-orang Kufah, Irak. Wahai Husain bin Ali, bawa keluarga Nabi seluruhnya ke sini. Kami baiat engkau sebagai khalifah. Para sahabat melarang nih. Di antaranya Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas melarang. Jangan. Mereka sudah membunuh bapak engkau. Mereka sudah membunuh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib nanti beliau meninggal tuh. Setelah beliau memberikan tampuk kepemimpinan, beliau meninggal. Ada yang mengatakan meninggalnya karena diracun. Ada yang mengatakan diracun atas perintah Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi itu tidak benar. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib meninggal. Entah diracun atau tidak, Allahu a'lam. Lalu Al-Husain mendapatkan surat tersebut, beliau mengatakan, saya harus pergi ke sana, Kufah. Mereka ingin baiat saya. Kata para sahabat, jangan. Mereka seluruhnya, mereka adalah pembunuh-pembunuh. Bapakmu, kemudian kakakmu. Tapi beliau ke sana. Dengan sebagian besar keluarga Rasul, Ahlul Bait. Ya, saya belum menceritakan anaknya Ali bin Abi Thalib, banyak anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Anaknya, cucunya banyak. Ya, belum saya ceritakan tadi. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di tengah jalan di daerah namanya Karbala. Karbala hampir dekat dengan Kufah. Yazid bin Muawiyah mengutus Abdullah bin Ziyad, panglima perangnya, untuk menghalang Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib pergi ke Kufah agar tidak terjadi baiat. Karena ini sudah jadi khalifah nih, Yazid bin Muawiyah. Agar tidak terjadi baiat. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib bersikeras, kami harus ke sana. Terjadilah perang. Terjadilah pertempuran yang di situ karena jumlah yang banyak, Abdullah bin Ziyad bisa mengalahkan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan lehernya dipenggal. Lehernya dibawa kepada Yazid bin Muawiyah. Nah, ada yang mengatakan Yazid bin Muawiyah tidak menyuruh untuk memenggal leher, apalagi sampai membawa. Karena waktu itu dibawa di hadapannya, kemudian di samping Yazid bin Muawiyah ada Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW. Kata Anas bin Malik, aku dulu melihat bibir itu dicium oleh Rasulullah SAW. Nah, ada yang mengatakan Yazid bin Muawiyah tidak menyuruh, cuma menyuruh untuk menghalau. Ayo kembali ke Mekah, ayo kembali. Tidak menyuruh sampai dibunuh, apalagi dipenggal lehernya. Tidak menyuruh sampai demikian. Ya, adanya kebablasan. Cuma yang para ahli sejarah mengatakan yang keliru dari Yazid bin Muawiyah, dia tidak memarahi Abdullah bin Ziyad. Dia diam saja kepada kelakuan Abdullah bin Ziyad, apalagi sampai membawa kepala Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ala kulim yang jelas seperti itu. Nah, dari sinilah itu kejadian ketika di Karbala tanggal 10 Al-Muharram, hari Ashura. Dari sinilah ada kisah orang-orang Syiah bersedih meratapi kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Mereka merasa, oh tidak bisa menolong. Padahal mereka nggak mau keluar. Mereka yang ngundang. Mereka nggak mau keluar. Mereka para pengkhianat. Ya, mereka para pengkhianat. Mengkhianati Ali bin Abi Thalib, mengkhianati Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, mengkhianati Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Lalu di zaman sekarang ngaku-ngaku cinta kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, seperti itu. Saya dimaklumi ini. Jadi ada dua kelompok. Ada yang terlalu meratapi kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ada yang senang. Ada yang senang. Kalau yang senang bagaimana? Rumah dilampui, bagus-bagusi. Istri disuruh berdandan, anak-anak suruh berdandan. Buat makanan. Nah, lu udah tahu nih, bubur Asyura ini kisahnya kayak apa? Apakah antara yang sedih atau yang senang tadi? Nah, itu udah tahu lu tuh. Ya.
Karena yang senang mereka bikin makanan, mereka bagi-bagi. Maka disebut dengan bubur anak yatim. Ya. Allahu a'lam. Nah. Halal itu halal makan aja biasa itu. Halal makan aja. Halal. Ya, makan. Cuma kita pertanyakan, itu kenapa namanya bubur Asyura itu? Ya. Apakah dia kelompok yang pertama terlalu berlebihan meratapi, atau kelompok yang kedua malah senang dengan kematian Ahlul Bait? Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak. Hari Asyura berpuasa. Ya, tidak ada hubungannya dengan kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita sedih. Ahlus Sunnah wal Jamaah kita sedih. Karena kita sangat mencintai Ahlul Bait. Tetapi sedih kita tidak terlalu berlebih-lebihan. Nah, itu 10 menit. Kalau pengen baca bukunya berjilid-jilid. Ulun ringkas 10 menit kisahnya. Ya. Tapi kalau pengen lihat kisahnya tuh wah, menyedihkan. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib sampai dilarang minum. Waktu di Karbala dilarang minum sampai kehausan. Karena beliau berhadapan dengan bala tentara yang banyak. Siapa membunuhnya tadi? Abdullah bin Ziyad. Abdullah bin Ziyad itu pembunuhnya. La'anahullah. Semoga Allah melaknat. Fahimtum sudah? Jadi kalau ditanya apakah ada peran Yazid bin Muawiyah? Allahu a'lam. Cuma beliau memerintahkan Abdullah bin Ziyad untuk menghalau. Tapi tidak memerintahkan sampai membunuh, apalagi memenggal leher. Dan begitulah kalau seandainya sudah fitnah, sudah terjadi kekacauan, kehancuran, seperti itu. Baik, ini sedikit panjang ya. Tapi ini pengetahuan dan juga bertepatan dengan hari Asyura. Semoga kita senantiasa di atas ilmu pengetahuan, berkata-kata di atas Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan juga bisa mengamalkan yang sudah diilmu. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.